Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pasti Allah yang menciptakan, Allah yang mendesain, dan Allah yang memiliki. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala-galanya. Kita juga milik Allah. Kita diurus oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus semuanya. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali Allah yang mengurus, termasuk kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Jadi kita ini ciptaan siapa? Orang lain ciptaan siapa? Langit dan bumi ciptaan siapa? Milik siapa? Milik Allah. Kita punya sesuatu tidak? Rumah milik siapa? Mobil, kebun, semuanya milik Allah. Kita cuma dititipi sebagai ujian, Kasep. Ada yang diuji kebunnya banyak, ada yang diuji rumahnya bagus, ada yang diuji jadi menteri, semuanya ujian. Yang sukses yang mana? Yang lulus ujian. Ini kan gitu pelajaran. Eta Agim duduk di sini sebagai apa? Ujian. Saya diuji, ditakdirkan jadi katanya mah jadi kiai. Ini teh ujian. Kira-kira sukses tidak tergantung ini kiai yang sukses dan bagaimana yang dengan pemberian Allah jadi makin dekat dengan Allah. Sekarang dikasih cakep misalkan, jadi dekat dengan Allah, sukses. Dikasih jabatan, jadi dekat dengan Allah, sukses. Nama orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang takwa. Nah, itu yang sering kita bahas ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa ada yang nanya, ini gimana sih tujuan hidup? Dengan apa tujuan Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah, pemilik segala-galanya. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk ngabdi ke Allah, ibadah. Untuk tunduk, patuh, ya Allah, saya teh hambamu, ciptaanmu, saya mengabdi kepadamu. Nah, itu kita diciptakan. Nih, manusia menciptakan ya. Manusia membuat gelas untuk ngabdi ke kita. Betul tidak? Ini mikrofon ini untuk ngabdi nih. HP melayani, betul tidak? Nih tisu untuk melayani. Baju ya, jaket ya, rada gaya. Ini melayani. Jam, kacamata, termasuk semua dunia yang sekarang kita buat oleh manusia, termasuk kamera, HP, untuk melayani kita. Betul tidak? Meja, kursi, semuanya. Nah, Allah menciptakan langit bumi ya untuk Allah. Hanya bedanya kalau malaikat nggak punya pilihan. Yang boleh milih itu cuma dua, jin dan manusia. Malaikat seperti malaikat ini bagian pencatat. Ini sekarang ada nih, walaupun saya nggak lihat, ada malaikat yang mencatat. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini dicatat nih. Pekerjaannya nyatet aja. Ada yang sekarang di majelis bagian mendoakan, begitu. Ada yang bagian memikul ars. Tapi jin dan manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi boleh milih kita ini. Mau jadi orang baik atau jadi orang jelek. Kalau baik kita dapat pahala, kalau jelek dapat dosa. Nanti dihitung. Pada waktu kita udah mati, sekarang kan lagi mampir diuji, nanti pasti mati, nanti akan ada yaumal hisab, dibalas saja. Nah, yang begini cuman jin dan manusia.
Apakah di ruangan ini ada malaikat? Ada tidak? Ada. Walaupun kita tidak lihat, orang beriman harus yakin ada. Apakah di ruangan ini ada jin? So tahu. Nah, kalau itu tidak jelas ya kan. Jin memang ada, tapi dia ikut ngaji atau enggak tidak tahu. Kalau malaikat pasti ada. Coba Bapak napak tidak kakinya? Nah kalau napak berarti manusia. Kalau enggak napak berarti apa? Berarti ngangkat ya kan. Hadirin, jadi kita diciptakan tuh untuk ngabdi ke Allah. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu melakukan yang Allah sukai dalam bentuk perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, untuk tunduk ke Allah. Nah, cuman itu kerjaan kita. Nanti kalau kita patuh, kita akan diurus oleh Allah. Orang yang ibadah itu mesti nanti penampakannya akhlaknya bagus. Jadi gimana nih supaya orang akhlaknya bagus? Nah, dia harus menjadikan kegiatannya jadi ibadah. Nanti kita jelaskan ya. Jadi nanti tuh kalau orang semuanya jadi ibadah, jadi bagus. Yang kedua, namanya orang yang ibadahnya bagus, namanya muttaqin, orang yang bertakwa. Makanya disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Kalau udah jadi takwa bagaimana? Kalau orang udah makin takwa, urusannya diurus oleh Allah. Hatinya ditenangkan, pikirannya dijernihkan, kalau bicara dituntun oleh Allah, kalau mau berbuat sesuatu dibimbing oleh Allah. Masalah ada nggak orang takwa? Wah, sama. Mau soleh nggak soleh juga masalah ada. Bedanya orang yang takwa itu hatinya dibuat tenang dan dituntun oleh Allah. Jadi tiap masalah tuh menggugurkan dosanya, tiap masalah nambah ilmu, tiap masalah nambah kebaikannya, tiap masalah nambah pahalanya. Jadi masalah tuh makin ngangkat derajat dia karena dibimbing oleh Allah. Makanya hidup mah nggak usah takut tentang rezeki, tentang masalah. Takut nggak takwa aja. Takwa tuh namanya kalau sederhana mah dekat dengan Allah gitu. Jadi yang bahaya dalam hidup teh jauh dari Allah. Yang lain-lain mah nggak bahaya. Oh tapi saya ini uang sedikit. Kalau udah tahu uang Bapak sedikit ya kan. Makanya tapi saya tuh banyak masalah ya kan, makanya ngaji juga. Liar abdi madi imah meningkat pengajian begitu. Nah jelas. Jadi beginilah namanya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di Quran disebut Allah menciptakan jin manusia buat ibadah. Seorang yang paling mulia itu orang takwa. Jadi kalau orang kegiatannya jadi ibadah, maka akhlaknya jadi bagus, maka dia disebutnya orang takwa. Pak, bisa dipahami ini? Jadi sama ini teh ya. Nah ibadah itu dibagi dua, ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Ini pelajaran yang dulu ya. Ibadah mahdoh itu seperti yang sholat, saum, yang udah ibadah murni, yang udah jelas aturannya. Baku sholat subuh tidak boleh ngarang. Wah seger ya, 4 rakaat nggak boleh, tetap harus 2 ya kan. Saya mah badai di ruksoh di kosor, ada lagi duhur jadi 2, asar jadi 2, maghrib 1,5, nggak bisa, yang ada aturannya. Nah ada juga namanya ibadah ghair mahdoh, makan, minum, tidur, belajar, ngurus anak, olahraga, masak, itu teh bagi kita mah adalah ibadah. Jadi hidup teh ngapain? Hidup teh nunggu waktu sholat. Jadi kenapa orang Islam? Memang kita diciptakan teh buat sholat. Sholat itu tiangnya agama. Jadi nah orang Islam teh sholat deh, dan memang kerjaan kita mah sholat.
Jadi hidup kita itu nunggu waktu sholat, sambil nunggu diisi oleh ibadah-ibadah lain. Ngurus anak, masak, ke kebun. Nah ibadah, rezeki dan sebagainya itu Allah yang ngatur. Kapan datangnya, di mana, berapa jumlahnya, jodoh. Allah yang ngatur. Makin menjadikan semuanya ibadah, kan nanti jadi Allah suka tuh. Nanti diatur oleh Allah. Kapan ke Mekah. Nah, tapi abdi mah tegaduh artos, tenang aja. Nanti udah waktunya berangkat. Jodohnya siapa? Jadi nggak usah risau nih adik-adik yang mau kuliah. Gimana saya bisa nggak kuliah di Madinah atau di Mesir? Gampang, semuanya Allah yang ngatur. Yang penting sekarang aja. Jadi santri yang bertakwa, berakhlak baik, ibadahnya baik, belajarnya baik. Ibadah, sholat bagus, belajar ibadah juga, betul Dina? Nah, nanti Allah yang ngatur. Tapi orang tua saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Tetap aja kalau Allah menghendaki, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Nanti kalau Allah tetapkan kamu bakal kuliah di Madinah, ke Madinah itu pasti ada jalannya. Nih masjid ini masjid ini enggak baru ini. Ini sudah tertulis di Lauh Mahfud nih. Si gawe Agim pindah ke sini dengan teman-teman. Enggak, ini teh udah ada di sisi Allah. Saya dan kawan-kawan termasuk warga yang membangun ini adalah orang-orang yang dijadikan jalan oleh Allah terwujudnya masjid ini. Jadi Allah yang punya nih masjid. Udah ada dalam rencana Allah. Sebagai apa nih kita yang ngebangun masjid? Sebagai sebagai ujian ya teh. Kalau ngomong ini teh karena saya, mulai gagal dia. Dulu tidak ada, sesudah saya pikirkan ide saya, kemudian diperjuangkan, kemudian saya, Allahnya mana? Berarti tidak lulus. Masjidnya jadi, pesantrennya jadi, tapi yang ngurusnya enggak lulus karena merasa berjasa. Enggak, ini mah udah ada di sisi Allah. Kita mah cuma digerakin ujian semuanya. Nah, makanya harus selalu hati-hati ya agar semuanya jadi ibadah. Jelas? Jadi bagaimana makan supaya jadi ibadah? Coba nih ya. Kucing minum, monyet minum, kambing minum, kita minum. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Kita pakai gelas. Astagfirullah, ampun ya Allah, dicatat ya. Jadi yang membedakan kita bagi kita pakai niat. Ini minum gelek-gelek bisa, tapi kalau mau jadi ibadah begini, minum pakai tangan kanan dulu. Niatnya apa? Niat memenuhi hak tubuh. Ini tubuh titipan Allah. Minum banyak teh bagus, karena dalam Islam perut ini diisi 3/3 oleh sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udah bukan angin ya. Kalau angin namanya enterwind, masuk angin. Udara. Ya Allah, saya niat minum, semoga tubuh ini bisa jadi sehat, kuat, supaya bisa mengabdi kepadamu. Sunahnya pakai tangan kanan, dapat pahala nih. Sunahnya sambil duduk. Kalau berdiri boleh enggak? Boleh, tapi lebih baik duduk. Jadi jangan ngambek lihat orang minum, siga kuda. Itu lebih jelek nyebut kuda ke orang, ya kan? Lalu gimana? Bismillah, dilihat dulu ada enggak airnya. Bisi ada lalat. Kalau ada lalat gimana?
Nah, itu semua berpahala karena ada contohnya dari Nabi. Bismillah, misalkan begini. Alhamdulillah. Sunahnya 3 tegukan. Alhamdulillah. Bayangkan, tiap air masuk diapit oleh 2 nama Allah. Sebelumnya bismillah, sesudahnya hamdalah. Oh, barokah air yang masuk ke sini. Beda. Karena Allah tahu yang tegukannya ini pakai amal. Ya, satu lagi kan. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, begitu penceramah ya. Jadi bari dah haus ya. Sambil dakwah dan mudah-mudahan jadi pahala. Itu teh ibadah. Jelas hadirin? Nah, jadi harus pakai niat. Tidak pakai niat tidak jadi. Innamal a'malu binniyat. Mau pagi-pagi nih ya. Nah, memang dunia anak-anak mah ibadahnya main ya. Bagaimana anak-anak supaya nggak ngobrol, dipisahin ya. Nggak apa-apa, tenang aja sayang. Lebih bagus anak-anak main di majlis sini daripada main di tengah jalan, ya kan? Kenapa nggak boleh main di tengah jalan? Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana supaya kegiatan kita teh jadi pahala semuanya. Dari mulai bangun tidur. Apa yang dilakukan bangun tidur? Melek. Pintar ibu, jangan berdebat ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi pas bangun teh jangan megang HP. Alhamdulillah ya Allah. Udah tahu artinya belum? Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan sesudah. Karena tidur dengan mati teh sama, cuma kalau mati mah dicabut nyawanya, kalau tidur mah masih ada ruhnya. Jadi itu begitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Aduh, karena ada yang tidur nggak bangun lagi. Itu teh syukur. Apalagi supaya pagi-pagi jadi ibadah, napas. Alhamdulillah, lega, gratis. Jarang orang nafas jadi ibadah, betul tidak? Harusnya kan alhamdulillah, dan bisa keluar lagi. Gimana kalau nggak jadi kayak pompa gitu, melenuh? Serius, nikmat nafas itu harusnya jadi ibadah. Sedikit orang yang mensyukuri nikmat nafas, kecuali yang udah pernah COVID, sesek, pakai oksigen. Sebenarnya sih satu tabung sekarang 50, setengah berapa jam sehabis, gratis ini. Alhamdulillah ya Allah. Tapi bau alhamdulillah, berarti normal hidungnya. Coba kalau kara rentut di mana-mana dan dia mah hare-hare we. Jadi bau itu bagian dari karunia Allah yang memberitahu bahwa hidung kita teh normal, bisa bergerak. Alhamdulillah. Duh ya, coba sambungkan tangan, angkat. Alhamdulillah, enak tidak? Itu teh nikmat dari Allah. Tangan bisa bergerak. Berapa banyak yang tidak bisa bergerak? Berapa banyak yang dari tidur tidak bisa duduk? Dari duduk tidak bisa jalan. Kita jarang mensyukuri bangun itu bisa nikmat besar. Kecil-kecil tapi Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu pikiran kita. Jadi dinikmati dari bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah. Bisa duduk ya Allah, mata lihat ya Rob, alhamdulillah. Tidur tempat berteduh. Lari, bayangkan yang tidur di kolong jembatan, yang tidur di tenda, yang bergeretakan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya diberi tempat berteduh. Nikmati dan begitu.
Allah tahu tidak kita kayak gitu? Tahu tidak? Tahu. Jangan takut rezeki yang belum ada, semuanya dikuasai Allah. Takut mah tidak mensyukuri. Itu teh ibadah, hadirin. Ayo, sesudah begitu kemana? Ke toilet. Syukur yang ada WC teh, hadirin. Dulu saya KKN nggak ada toilet, harus ke sungai. Bayangin jam 3, jam 4 ke sungai, takut dicaplok buaya, betul tidak? Alhamdulillah yang ada kamar mandi teh, syukur ada pintunya. Nggak ada pintunya nggak tenang, betul tidak? Lihat selot, selot itu nikmat dari Allah. Kalau nggak ada selot, nggak ada kuncinya, ngajegang kan, nahan ku pintu, nggak bahagia, nggak khusyuk. Siapa yang nyebut pengalaman? Hah? Istighfar. Bapak tahu dari mana? Kok bener tebakan Bapak? Oh iya, tapi kita jarang mensyukuri. Ini saya cerita yang kecil-kecil, tapi hati kita nggak pernah bisa lupa ke Allah. Masuk ke toilet, jarang yang jadi ibadah, nggak doa. Apa doanya ke kamar, ke toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khobait. Itu doa penting karena di kakus, di kamar, di apa sih, di toilet itu ada jin laki-laki dan perempuan, beneran. Makanya kalau enggak doa sering ada perbuatan buruk di kamar mandi itu. Ada yang suka lama-lama di kamar mandi, lama itu, itu udah ciri-ciri tuh. Dia mungkin ditaksir oleh jin yang ada di sana. Serius, dah harusnya mah enggak lama. Kalau di dalam toilet jangan sok soleh. Ya Allah, Engkau siapkan air, enggak boleh bunyi. Tapi hati enggak mungkin lupa ke Allah. Bagaimana lupa ke Allah? Yang nyiapin air Allah. Air teh bertasbih, hadirin. Yang nyiapin sabun. Berapa banyak yang tidak ketemu air, tidak ketemu sabun, tidak ketemu sikat gigi. Semua disediakan, ada anduk. Hati itu. Maaf ya, punten, saya mohon maaf ya. Emang kalau mules bukan dengan izin Allah? Izin Allah itu. Jadi maaf sekali ya. Jadi kalau kita BAK, BAB itu nikmat dari Allah. Bagi orang yang kenal Allah tuh bersyukur. Karena kalau nggak bisa keluar sengsara. Betul tidak? Hanya tidak perlu alhamdulillah, nggak boleh begitu. Ada aturannya ya, tidak boleh menyebut nama Allah di sana. Tapi hati nggak mungkin lupa ke Allah, nggak mungkin. Nah itu teh ibadah, Pak. Berpakaian ada doanya. Ibu-ibu boleh nggak ingin kelihatan cantik? Nggak jawab. Boleh tidak? Boleh, Bu. Yang tidak boleh, Bapak ingin kelihatan cantik. Ibu ingin kelihatan cantik untuk siapa? Suami siapa? Nah itu harus dipertanyakan ya. Karena beberapa suami yang hadir ini agak jarang ya Pak ya. Lihat di rumah dandan justru sesak. Keluar dandan, pulang ke rumah dibuka tak kerudung terjadi kieu. Harus jadi ibadah. Bagaimana pakaian yang jadi ibadah? Niatnya menutup aurat. Dan yang sesuai dengan aturan. Kalau menutup aurat aja, tapi ngebentuk tidak jadi ibadah. Pakaian selem itu juga menutup aurat ya kan. Pakaian selem ke segini. Tapi lengket, jadi seperti lepet. Makanya banyak yang suka lari pagi, maaf ini berulang-ulang ya. Lari pagi pakai jilbab. Kalau ingin jadi ibadah tidak cukup menutup rambut. Tapi pakaiannya juga yang sesuai. Iya mah, ya ditutup
jilbabnya kecil, baju jangan dibayangkan. Ya saya nyebut nanti kebayangin saya jadi dosa. Bayangin naonnya, lepet ya. Bayangkan lemper atau lepet. Nggak boleh itu pakaian ketat begitu. Itu nggak akan jadi ibadah. Ya Allah, saya niat olahraga karena Engkau. Semoga badan saya Engkau kuatkan, sehatkan, supaya saya bisa sehat, bisa ibadah, bisa tahajud, bisa kuat nolong orang. Tapi lepet, nggak bisa. Termasuk nih kawan-kawan pesepeda ya, tolong, malu ya. Kalau lihat pesepeda, nah pesepeda mending retet gitu jijai. Isi ningalina bener. Dan yang paling penting mah nggak bose, bukan gaya, bener? Halo? Iya mah pakaian gaya, tadi tanjakan itu utah, kan kurang wibawa. Nggak boleh ngomongin orang. Lanjut. Makan. Sehari kita tiap hari makan, minum, harus jadi ibadah. Niatkan, ya Allah saya niat makan, semoga jadi penguat tubuh, agar tubuh ini bisa mengabdi padamu. Halalan thayyibah, halal urusan akhirat, thayyib urusan dunia. Coba, duren halal atau tidak? Belum tentu. Duren siapa yang enak saja? Duren tetangga, ya Allah halalan thayyib. Duren thayyib atau tidak? Tergantung. Saya nih astagfirullah, di usia segini Pak, pernah makan duren banyak. Waktu ceramah di Medan ada tuh namanya kios Raja Duren. Coba periksa ya teh duren teh mata kolesterol enggak? Oh enggak katanya. Waktu celebok tak makan duren, enggak kolesterol. Nah pagi-pagi teh itu nyeri. Coba cek, ternyata meningkatkan asam urat dan diabetes. Berarti tidak thayyib bagi orang-orang tertentu. Kalau kita udah tahu penyakitan dan kita makan, zolim ke diri. Jadi kalau makan tuh niatnya bagus, yang dimakannya juga benar. Mata lihat makanan, hati ingat Allah. Ini ibadah nih. Coba lihat, udah makan belum ini? Bohong. Saya tidak nanya makan pagi, hadirin yang coba kalau makan itu kesempatan berzikir, jadi ibadah. Lihat nasinya dari Cianjur, siapa yang nanam, yang ngetam, yang ngangkut, yang numbuk sampai ke piring kita, betul? Garam dari mana? Madura. Siapa yang ngeringin laut sampai ke sini? Ikan dari Jatiluhur, ibu ikan hamil, kemudian melahirkan, digedein oleh bapak ikan sampai ke piring. Abdi pepes Pak, di kamar ningali pepes, duh si emak pepes karunya ya. Karena untuk sampai ke piring kita tuh luar biasa dari mana-mana. Tahu nggak makanan yang paling mewah apa? Sambal. Cuman segini tas enceret. Terasinya dari udangnya dari Samudra Hindia, cengek gunung, apalagi itu jeruk, ngumpul jadi makanan susah segitu. Makanya enggak boleh mencela makanan. Sampainya makanan ke piring kita tuh luar biasa effortnya tuh. Benar tidak? Iya mah, kurang hasem. Mana no hasem ya kan? Jangan mencela makanan, suka makan, gak suka tinggalkan. Allah yang nyediakan. Jadi sambil makan tuh ya Allah, ini Masya Allah, peda jambar roti coba.
Jangan lupa ingat Allah, jangan lupa berterima kasih kepada yang jadi jalan ibadah ini. Pak, dengerin ya Pak, masakan istri rasanya cuma dua. Satu, enak, yang kedua, enak sekali, pintar. Enggak ada yang selain itu. Jangan, nah nih teh. Tapi asin ambil air, kumur-kumur, selesai masalahnya. Jangan pernah hilang rasa terima kasih. Karena Allah yang ngasih rezeki lewat siapa yang Allah kehendaki. Kepada Allah bersyukur, kepada yang jadi jalan berterima kasih. Allah tahu tidak kita berterima kasih? Jawab. Itu ibadah Pak. Bu, makasih ya Bu. Emang enak Pak? Masya Allah, enak banget. Si Bapak mah ngamalin itu ya ceramah Agim. Asli nama Hasem Pak. Ibu gimana nggak beri gini? Yang bikinnya sendiri mual. Kita mah nggak usah ikut-ikutan mual. Teleg gue Pak ya kan. Karena ibadah itu berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia. Jelas hadirin. Kira-kira bagus tidak akhlaknya kalau diniatkan jadi ibadah begitu? Bagus. Bagus. Nah bagi kita semua kegiatan ibadah. Ini ke kebun masih ada di dia Pak Tani yang suka ke kebun? Masih? Dari dulu? Bagus Bu. Makanan yang ditanam bisa jadi jalan rezeki bagi orang lain. Tahu nggak Bu, yang ditanam setiap tanah, setiap pohon, setiap air, semuanya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan kalah oleh tanaman, jangan kalah oleh tanah, jangan kalah oleh cacing, jangan kalah oleh air, semuanya bertasbih. Itu makanan pepelakan saya dimakan oleh burung, gak apa-apa, sing ridho, sedekah. Burung juga makhluk Allah. Ya Allah, ini makanan pepelakan dimakan burung, alhamdulillah saya ridho ya Allah. Berpahala tidak? Rezeki mah dari mana aja. Yang ngegerakin burung makan itu juga Allah kok, sebagai ujian. Untung teuntung dua-duanya sama ujian. Jadi sambil ke kebun teh sambil zikir, bawa pacul. Bagaimana ke kebun zikir? Niatnya ngejemput rezeki, bukan nyari rezeki ya, ngejemput. Karena rezeki mah udah ada. Nah kita lagi mau ngejemput, yang dicari itu berkahnya. Rezeki mah ada, semua udah ada. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Sudah tidak ada satupun makhluk melata kecuali Allah jamin rezekinya. Tapi jadi pahala atau tidak, itu kerjaan kita. Semuanya udah ada. Sampai kapan rezeki? Rezeki sampai kapan? Sampai mati. Dulu di perut ibu ada rezekinya? Ada. Ibu mengunyah segala digayam, dorok-dok, lenca, cireng, bandros, jengkol, petei, karedok. Dari segi nama aja nggak mungkin jadi anak, betul tidak? Petot harusnya anaknya, digayam, beres, keluar. Jadi bayi ada rezekinya. Langsung ibu mengeluarkan air susu. Ibunya nggak ada air susunya, sapi mengeluarkan. Benar? Jadi garode terus ini makan terus tidak? Makan ini. Kita selalu memamah biak ya kan. Sampai sekarang, sampai mati. Nanti waktu bayi datang sendiri. Sekarang kita lagi dimampukan bergerak. Nanti datang lagi coba. Misal ya, ada yang takdir umurnya panjang tapi badannya tidak sekuat dulu lagi. Ma badai ke mana? Ke dapur Nyai. Ma duduk. Lapar ma. Duduk.
nanti jatuh, dibawain dari dapur. Benar? Ketika kaki oleh Allah dibikin tidak mampu, tapi masih ada umur, ada tidak rezekinya? Ada, datang dia. Nanti mungkin misal diuji oleh Allah, tangannya udah nggak berbisa bagus, berhenti tidak rezekinya? Enggak, disuap gitu rezeki mah. Lama-lama kenapa emak susah nelen? Mak, orang kadi itu puskesmas diinfus. Kenapa diinfus? Karena masih hidup, ada rezekinya. Lama-lama mak, nah, tidur, mati, meninggal gitu, jika karena berit wae. Bu, Pak. Nah, bagi kita mah itu ibadah. Jadi ke kebun sambil jalan teh gimana? Satu lengkah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti apa, Bu? Kalau bapak ibu kerja sambil zikir, itu seperti pohon. Rasulullah kan pernah membawa tongkat, ada pohon dipukul begitu, terus berguguran daun-daunnya. Sabda Rasulullah 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, rontok dosa seperti gugurnya daun-daun. Mau ngapain jalan segala mikir, mending jalan sambil zikir. Betul tidak? Halo? Angkut pacul, naik turun, abdi kebonna di bawah, enggak ada masalah, gugur dosa. Gimana supaya tanamannya bagus? Istighfar terus. Udah jelas dalam surat Nuh ayat 11 ya. Kalau istighfar terus mah jadi subur makmur. Ibadah. Perkara nanti dikasih berapa uangnya, dikasih berapa syukur. Lagi nggak untung sabar, ngalir aja. Semuanya jadi ibadah. Kerja ibadah. Ini adik-adik santri, ini beda-beda oleh Allah diciptakannya, daya ingatnya. IQ beda-beda. Ada yang 90, ada yang 95. Allah yang menciptakan. Teman saya mah gampang ingat, kalau saya susah ingat, gampang lupa. Enggak apa-apa. Belajar aja terus. Teman saya ngapalin sehari bisa sehalaman sedang saya cuma ada 1 ayat, 2 ayat. Enggak apa-apa. Bagi kita belajar bukan untuk pintar. Belajar adalah jawab. Ibadah. Terserah Allah mau dikasih semangat belajar, ya Allah engkau nyuruh saya belajar, saya belajar. Engkau yang punya otak ini, engkau yang takdirkan saya belajar. Ya Rabb, jadikan saya sibuk belajar adalah amal yang engkau terima. Udah, nanti Allah yang naruh ilmunya. Jadi enggak ada iri, enggak ada dengki. Senang aja lihat teman hafalannya banyak. Alhamdulillah ya Allah, saya senang lihat teman saya engkau beri ilmu banyak. Enggak ada dengki. Tahu dengki, Dek? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini yang paling bagus diperoleh oleh santri fulan dengan nilai 80. Hah? 80? Gak mungkin. Ini guru gak adil nih. Nah, dengki kan. Terus guru ngomong gini, oh anak-anak maaf, bapak salah nilai, bukan 80. Tuh kan, kata saya juga gak mungkin. Bukan 80, tapi 95. Langsung ngejoprak. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Dengki. Orang yang jadi ibadah gak ada dengki-dengkinya. Bikin warung. Ada yang punya warung kah? Tenang aja. Saya baru bikin warung. Ini tetangga saya bikin lagi di sebelah saya. Tebak, ketukar tidak rezekinya? Tapi gara-gara tetangga bikin warung, saya biasanya dapat 200.000, sekarang jadi 100.000. Gara-gara tetangga. Gara-gara tetangga bukan?
Bukan, emang Allah mau ngasih segitu? Enak aja. Emang kalau tetangga enggak ada pasti 200? Enggak. Tetangga ketemu dengan rezekinya sendiri. Tenang aja, dagang. Halo? Enggak boleh pakai bohong. Enggak boleh pakai timbangan licik. Enggak boleh pakai sumpah palsu. Kenapa? Karena selama dagang dilihat tidak oleh Allah. Jawab. Allah tahu nggak dagangan kita ini timbangannya? Tahu? Allah dengar omongan kita. Kalau ibu dagang jeruk, coba saya mau nanya, Bu, ini teh jeruk teh manis tidak? Gimana jawabannya? Manis. Emang ibu udah ngenyotin semua jeruk itu? Apa ngenyot bahasa Indonesia? Hah? Emang ibu udah nyicipin semua jeruk? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini mangganya manis-manis, paling manis itu bohong. Mungkin ditakdirkan dibeli, mungkin tidak, tapi udah dapat dosa. Bagi kita apa adanya. Ini, aduh, maaf Pak, ini belum saya kenyotin semuanya. Ini saya tidak tahu manis atau tidak. Nah kalau yang ini saya buka. Nah silakan. Nah itu rasanya. Kalau menurut saya ini manisnya 70%. Saya mah nggak suka jeruk ini, saya nggak jadi beli. Nggak apa-apa, jangan dipaksakan, nanti jadi sakit perut. Nggak jadi beli, tapi dapat pahala tidak? Jawab, dapat pahala jujur. Tiba-tiba dia pergi, balik lagi. Tapi Reng, istri saya lagi ngidam. Mungkin senang jeruk ini. Udah saya borong aja ya semuanya. Gampang tidak bagi Allah? Gampang. Tidak ada satupun transaksi jual beli kecuali Allah yang mengizinkan. Bagi kita pahalanya jadi ibadah. Gak usah pakai bohong. Coba kalau jual motor gimana? Aku ini motor STNK-nya 3 bulan lagi habis. Ini bersih karena baru dicuci. Bannya sudah agak gundul Pak. Mungkin beberapa bulan lagi harus diganti. Dan ini motor pernah nabrak benteng. Cuma bingkang dikit. Terus catnya juga udah nggak cat ori. Ya beginilah keadaannya Pak. Dek, kenapa ngomong segala kekurangannya? Ya karena bagi saya dagang itu ibadah Pak. Beli atau tidak mah Allah yang ngatur. Tapi yang penting setiap saya bicara jadi amal soleh. Karena bukan cuma Bapak yang dengar. Ini malaikat nyatet. Allah juga mendengar. Rezeki saya yang menentukan Allah. Oh gitu ya Dek. Luar biasa. Saya baru ketemu nih dengan pemuda yang jualan sejujur ini. Ngomong-ngomong, Ade udah punya istri belum? Belum Om. Sama saya. Emang kenapa? Pasti pengen dianggap hantu ya. Tenang aja. Gimana kalau nggak jadi beli? Gak apa-apa. Yang penting kita tiap bicara jujur, nggak ada bohong, nggak ada sumpah palsu. Nggak beli, nggak ada rezeki kita lewat dia, tapi pahalanya dapat tidak? Termasuk nih di rumah tangga, Pak, Bapak berkeluarga tuh ibadah Pak. Bapak bisa nyolehahin istri tidak? Hah? Apa Bapak bisa menyolehahkan istri tidak? Jawab. Anak kecil yang jawab, Ade belum nikah deh. Apakah seorang suami bisa menyolehahkan istrinya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Bu, ibu mau punya suami yang baik hati, yang soleh, banyak uangnya, gimana caranya? Tuh kan bingung, ya kan? Gini Pak, kita nggak bisa mengubah istri, nggak bisa mengubah anak, nggak bisa mengubah suami, nggak bisa. Yang kuasa mengubah adalah
Allah. Bagi kita, jadilah kepala keluarga yang setiap kesibukannya diniatkan ibadah. Bapak harus ngasih contoh. Ingin istri sabar, bapak duluan yang sabar. Ingin keluarga nggak pemarah, kita yang jangan pemarah. Saya sudah ngasih contoh tapi nggak dicontoh, nggak apa-apa. Nggak harus sekaligus kok. Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau nggak diniatkan ibadah, jengkel, kesel, kapok. Udah saya bilangin, nggak nurut-nurut. Emang bapak nurut ke Allah? Nasihat itu ibadah. Yang menentukan orang berubah adalah Allah. Ini jam asar ada sering bunyi ya. Tahajud bunyi. Yang gini-gini ada dibahas kan lah. Sok weh sepuasnya. Tuh kalau dikasih tahu malah diam. Lanjut. Bagi kita memberi nasihat, memberi contoh adalah jawab. Yang membuat orang berubah siapa? Gimana kalau kita ngasih nasihat ke anak-anak nggak nurut, nggak langsung berubah? Bagaimana? Bagaimana? Jangan bikin emosi nih, ha? Istighfar, astagfirullah, ya Allah. Anak teh nggak nurut, pasti salah saya. Saya belum jadi orang tua yang benar. Saya belum jadi contoh yang baik. Ngomong masih emosi. Saya jarang ngedoakan dengan sungguh-sungguh. Astagfirullah. Karena yang bisa menyolehkan anak tuh Allah. Anak-anak, jangan main HP terus ya. Jangan main HP terus. Kalian gak boleh main HP. Allah tahu nggak ibu main HP? Gitu masalahnya. Jadi nasihat itu ibadah, harus diperbaiki dirinya. Doa itu ad-doa huwal ibadah. Kenapa ya doa saya belum diijabah? Urusan ijabah bukan urusan kita. Urusan kita berdoa. Jangan Allah dengar nggak? Itu yang buruk. Kenapa ya saya udah doa nggak diijabah? Bukan itu pikiran kita. Perbaiki aja terus. Terus aja minta. Tidak ada satupun doa kita yang tidak didengar Allah. Mungkin diijabahnya dalam berbagai bentuk. Diampuni dosa, atau ditunda untuk di akhirat pahalanya, atau dimodifikasi oleh Allah, dikasihnya yang lebih cocok dan lebih aman. Tidak harus permintaan kita tuh sesuai dengan kita aja kalau urusan dunia, ya. Karena kita tidak tahu yang kita inginkan itu paling baik atau tidak menurut Allah. Jadi doa ibadah, makan ibadah, belajar ibadah. Ibu ngepel, nyapu, ngurus anak teh ibadah, Bu. Syaratnya ibadah tuh niatnya ikhlas. Jadi nggak boleh kita manggil, anak-anak, itu ibu Muna, anak udah tahu. Kata anak teh, kenapa ibu jadi pikun dini? Nggak boleh, ibu teh capek. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, nggak boleh. Dan itu mah semua pahalanya juga buat ibu. Dan anak juga nggak pesen kau keluar dari ibu, ya. Kalau anak bisa pesen, pasti nyari ibu yang baik, betul tidak? Bu, nggak boleh nyebut-nyebut jasa, ya. Tapi anak saya tua nggak nurut, ya udah tobat aja, perbaiki diri. Minta ampun ke Allah, perbaiki diri sebagai ibadah, tahajudnya dibagusin. Allah lihat kelakuan kita sebagai orang tua. Allah lihat tidak? Makanya nih kepada orang tua santri, jangan enak aja nitipin santri ke sini terus merdeka. Enggak. Anak santri ini bisa soleh, Allah yang menyolehkan. Bukan cuma pendidikan di sini, Allah lihat kelakuan ibu bapaknya di rumah, di kantor, di mana-mana. Santri jadi soleh itu oleh Allah disolehkan. Berkah bagi ibu bapaknya yang memperbaiki diri. Ini ilmunya sama, pelajarannya sama, hasilnya beda-beda. Kelakuan ibu bapaknya di sana. Jadi tidak cukup
hanya menitipkan anak ke sini, harus jadi ibadah. Nih sekarang AA nih ceramah gini, apakah bisa ceramah ini mengubah orang? Jawab, tidak bisa. Ini ceramah adalah amal soleh saya saja. Ini nggak tahu bagaimana mengubah, apa yang mengubahnya juga kumaha. Bagaimana saya bisa membulak-balik hati, tahu juga enggak hatinya seperti apa. Bagaimana cara bisa mengubah orang, sedang saya mengubah diri aja nggak bisa. Jadi ceramah tuh ibadah aja, niatnya harus ikhlas kan. Apa emang bisa ceramah nggak ikhlas? Bisa. Niat nyari amplop tah. Memang niatnya ceramah tuh ingin terkenal, ingin agar dianggap penceramah hebat, ingin dianggap sebagai orang yang pintar, ilmunya luas, ingin menjadi orang yang orang lain tuh menghormati dia. Belum tentu orang ceramah pengen disukai Allah, dan Allah tahu niat. Perlu nggak sih jadi penceramah terkenal? Tuh kan nggak jawab. Nggak perlu sama sekali. Ada yang pengen terkenal, nggak terkenal. Padahal sudah memberi nama dirinya Ustadz Beken misalkan. Tapi istrinya aja nggak mau dengar itu. Yang menentukan terkenal atau tidak itu adalah Allah. Sebagai ini harus ketok palu dulu sebagai ujian. Ada bikin konten pengen viral, perlu viral tidak sih? Enggak, konten tuh yang penting disukai Allah, jadi ibadah selesai. Lah yang lihat cuman seorang nggak ada masalah, nggak usah maksa-maksain diri. Apalagi ibu misalkan bari macul joget nanaonan nurutan cacing, nggak boleh begitu. Nggak penting terkenal, saya juga nggak ngerti kenapa jadi begini. Tapi yang saya tahu ini adalah ujian, bukan tanda kesuksesan. Jelas, oke. Kumaha lamun si nenek loba omong, mau nenek cicing wae, itu naon, denger aja. Daripada rewel ke tetangga jadi masalah, kuping kena ku bapak. Dengar ya Pak, Bu, jangan suka bertengkar ya. Karena omongan keras, omongan kasar tidak mengubah orang, cuma jadi dosa. Kalau mau memberikan, misalnya beda pendapat, tenang aja. Kenapa tenang? Karena Allah suka orang yang ditolong Allah, yang bertakwa. Yang bertakwa itu cirinya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, menahan marah dan memaafkan. Jadi kalau kita nahan marah, Allah lihat tidak kita nahan marah? Jawab atuh. Jangan bikin saya marah nih. Allah tahu tidak kita kehel? Jengkel wajar, kehel wajar, kesel wajar, sakit hati wajar, kecewa wajar, tapi ditahan. Yang keluarnya hanya yang baik. Nah, kita menahan diri ini disukai Allah. Memaafkan orang disukai Allah. Hadiahnya boleh jadi nanti dibalikan hati. Jadi kita ngomong tuh nggak akan mengubah. Ngomong itu, bicara tuh ibadah. Jadi pilih, niatnya harus ikhlas, caranya harus benar. Tos we. Jadi gitu Pak, kumaha tetangga pelit ke abdi, bukan tetangga pelit, ece hayang dikirim, ya kan? Cek abdi mah eta tetangga teh hajina teh teu sukses, teu mabrur. Kenapa gitu ece? Karena dia enggak bawa itu korma. Jangan. Bu, gimana kalau kita udah senyum ke orang lain? Itu kunaon jika kia. Bagaimana kalau kita sudah senyum tapi orang nggak senyum ke kita? Hah?
Kenapa harus mikirin senyuman orang? Bibir kita yang mana? Yang ini. Udah senyum, udah beres. Orang tidak senyum, mungkin hariawan, mengangkat perih. Mungkin dia sudah senyum dalam pikirannya, tapi belum cukup ngangkat. Dan memang kieu jadi baru datar. Atau mungkin lagi banyak pikiran, sehingga nggak fokus. Nggak usah ribet. Karena kita mah ibadah senyum tuh. Saya ngucapin salam tapi dia nggak ngebalas salam, mungkin nggak kedengaran, mungkin udah ngebales, nggak harus, bukan nggak harus, nggak usah kita menyiksa diri dengan mengharapkan orang lain ngebales. Dan bagi kita emang dicari ibadah jadi pahala. Bapak nih udah ngebanting-banting tulang. Kan tukang daging bapak teh Pak. Pulang ke rumah bawa uang, cuman segini, tenang aja. Tuh Pak, tetangga mah loba duit. Ke suaminya, ke istri teh bro-broan. Bapak ge browe tulang kadinya. Tenang aja, nggak usah pakai marah ya, doakan aja Bu. Supaya saya bisa memberi lebih baik lagi. Nggak usah jengkel. Kesabaran Bapak, Allah yang ngebalikan hati istri. Jadi bukan kita yang bisa membuat orang jadi baik, jadi nurut. Kita bicara itu sebagai ibadah. Maka syaratnya cuma dua, niatnya ikhlas, yang kedua caranya benar. Nah itulah pentingnya belajar agama. Karena dengan paham agama kita bisa kenal ke Allah kita bisa ikhlas. Dan yang kedua, selain jadi kenal Allah, kita jadi tahu mana yang sebaiknya kita lakukan. Coba, mana yang Allah sukai? Senyum atau cemberut? Perkataan baik atau perkataan jelek? Marah-marah atau menahan marah? Dendam atau memaafkan? Sedekah, berbagi atau pelit? Wajah cerah atau cemberut? Balas dengan kejelekan atau balas dengan kebaikan? Udah tahu geningan. Nah semuanya. Karena kita kurang mujahadah namanya. Kalau dilihat dari jawabannya mah udah tahu, tapi kan prakteknya beda. Karena kurang mujahadah, kurang latihan. Udah tahu kuda, tapi nggak akan jago berkuda kecuali latihan berkuda. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang menyimak lewat medsos. Alhamdulillah Allah takdirkan sekarang masjid makin penuh ya. Rame enggak nih Bu? Allah yang menggerakkan semuanya, nggak ada yang kebetulan ya. Tapi kalau teman-teman, ada yang paling jauh dari mana nih? Dari Medan? Luar biasa. Mana Singaparna? Ibu, Singapura atau Singaparna? Singapura. Bagaimana bisa ke sini Bu? Masya Allah, terima kasih.